Halo guys, jadi gua kali ini bakal nge-review handphone lagi nih. Nah, ini adalah handphone Justipan dari salah satu followers gua di Instagram dan ya kita bakal coba ya barangnya beneran nggak sih? Ini adalah iPhone 14 warna putih 256. Nah, gue penasaran sama barang ini ya teman-teman ya. Ini beneran handphonenya atau enggak? Nah, buat kalian kalau mau just tip sama gue bisa banget teman-teman. Tinggal follow aja Instagram gue dan juga DM di Instagram gue ya. Bang, request dong gue mau HP ini, tolong cariin. Nanti gue reviewin. Kalau misalkan barangnya oke, gue kirim ke elu lewat Shopee gue. Kalau misalkan barangnya nggak oke, ya diretur aja. Tapi gue minta fee 50.000 aja ya buat ngereturnya. Oke, langsung aja kita review handphone Justipan ini. Oke teman-teman, jadi ini ya dia barangnya. Gue udah pindahin kameranya ke kamera atas ya teman-teman ya. Dan ya kalian bisa lihat ini packingannya bagus ya, tebel ya, bubble wrapnya. Kita bakal coba unboxing barang ini. Beneran nggak sih ini iPhone 14 warna putih 256. Wih, ini Justipan pertama gue ya guys ya. Orangnya amanah ya. Ini nanti kalau misalkan jadi bakal dikirim ke Jawa Timur kayaknya. Apa Jawa Tengah lupa gue. Pokoknya di Pulau Jawa gitu. Oke, kita langsung unboxing aja teman-teman. Kita jangan sampai pecah ituannya, bubble ininya. Nanti kita bakal pakai lagi buat pengiriman returan atau misalkan jadi dibeli sama Justipan gue ya. Karena kemarin hari ini dan kemarin itu adalah tanggal merah, jadi pengiriman tuh agak lama ya teman-teman ya. Dan ini gue samperin langsung ke JNE-nya ya. Katanya nggak ada pengiriman karena tanggal merah. Oke, nggak apa-apa. Karena gue juga penasaran sama handphonenya ya. Dan biar cepet bisa sampai sama bayarnya ya. Jadi ya kita makanya langsung buru-buru aja. Kita ambil paketnya di sana. Oke, ini dia teman-teman ya. Barangnya kalian bisa lihat kan. Nah, langsung aja kita buka. Tuh, bagus sih bubble wrap yang kayak gini nih. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Wah. Ini dapat soft case lagi, guys. Dapat tempered glass, Android keren-keren. Dan ini ada apa? Oh, ada iniannya, guys. Ada apa namanya? Notanya. Wih, bypass 14 putih ya. 1256. Oke. Kita dapat banyak ini perintilan-perintilan yang bakal kita bisa pakai ya. Di sini ada tempered glass bening lagi yang lumayan agak tebal. Tempered glassnya lumayan. Thank you banget sellernya. Di sini juga dapat soft case ya guys. Thank you banget. Langsung aja kita fokus ke handphonenya ya teman-teman. Handphone Justipan dari followers gua. Kalau dilihat dari kardusnya ini memang warna putih dan ini polosan banget ya. Beda banget sama kardus yang gua review iPhone 14 yang sebelumnya. Itu ada beberapa tulisan dan iPhone 13 gue lupa ya itu ada tulisan juga nggak apa polosan kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim, kita buka guys barangnya. Set, mulus sekali, ini rapi banget sih packingannya, gue demen banget ya. Dan ya seperti biasa, aduh, kalian bakal dapat apa? Kitab-kitab dan ini ada SIM ejector pastinya ya. Padahal ini iPhone WiFi only ya, nggak berguna juga sih SIM ejectornya. Oke, nggak apa-apa, kita taruh dulu. Dan ya seperti biasa kalian bakal dapet ini juga teman-teman ya, Type C to Lightning. Dan kita fokus ke handphonenya guys. Wow, bagus banget, mulus. Di sini ada tulisannya 14256G ya. Oke, langsung kita buka. Nah, ini gue suka nih kalau misalkan sellernya tuh apa namanya, ngebungkus-bungkus kayak gini karena emang jadi kelihatan lebih premium aja. Dan ini juga ada nih tulisannya nama bypass game 14 kapasitas 256G model. Oke, warna putih. Nah, ini dia. Kita kletekin dulu, teman-teman. Kita kletekin. Woi, bentar woi. Set. Nah, ini dia. Oke. Ini kenapa plastiknya cuma setengah doang? Ya nggak apa-apa. Kita kletekin. Dan ini agak sedikit kotor ya teman-teman, kita bersihin dulu pakai tisu. Nanti kita lihat detail dari apa namanya layarnya ya, dan juga detail dari desainnya. Ini warna putih kan? Iya bener, warna putih bener. Oke. Set, jadi bening kan kalau udah dibersihin. Oke, kita lihat di sini apa yang kurang, apa yang apa namanya, yang kekurangannya kita lihat ya. Oh, di sini agak kotor kameranya, kita bersihin dulu.
Jadi lu nggak masalah ya bersihin kamera iPhone pakai tisu karena dia ada pelindungnya ya, pelindung kameranya. Jadi aman. Alright, dan ini masih mulus banget ya. Oh, label robek tidak ada garansi. Oke, nggak boleh dirobek guys. Oke, nggak apa-apa. Nah ini dia seperti ini. Ini karena barang Justipan jadi gua nggak boleh robek dulu. Di sini ada ya mulus sih, nggak ada apa-apa, nggak ada lecet-lecet apa-apa. Mulus banget sumpah ini. Warna putih. Tuh bagus ya ternyata yang warna putih. Gue kemarin beli warna biru dan warna pink ya. Oke kita nyalain aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, nyala nggak? Oh nyala. Di sini agak sedikit tinggi ya, kayak pakai tempered glass HP-nya. Layarnya mungkin ini udah nggak Orient ya, tapi nanti kita bakal tes juga layarnya, tes ngetik. Wah baterainya habis guys, warna merah baterainya. Tapi pas baru nyalain ini layarnya terang banget sih. Ya Allah baterainya habis banget, baterainya lemah guys. Oh lanjutin aja ya, mungkin sampai 10% kita tes ini dulu, layarnya dulu ya. Ini iOS berapa ini? Oh nggak ada True Tone guys, nggak ada True Tone. Nggak ada True Tone karena ini mungkin iOS-nya bukan iOS gede kali ya. Coba ya, True Tone-nya nggak aktif dan kita coba kecatatan di sini. Coba kita ketik dulu. Halo guys. Sini masih enak dan kita coba terangin dulu ininya layarnya. Dan kalian bisa lihat di sini ada warna ungu ya. Dan di sini juga ada shadow, kelihatan nggak sih? Sedikit lah. Ini layarnya nggak ori men. Bezelnya juga gede banget. Sama kayak iPhone 14 yang kemarin warna biru bezelnya. Cuman ini nggak, ya layarnya nggak ori ya, minusnya gitu. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita bakal tes juga di sini, kita lihat ya ngeframe nggak sih, aman ya. Oke, kita ke, nah mengenai, kita cek mengenainya ya. Oke, oh iOS 17,7 teman-teman ya di sini versinya, makanya dia nggak ada True Tone ya. Katanya sih kalau misalkan True Tone itu ada di iOS 18 ke atas ya. Nah ini komponen yang nggak diketahuinya ya, tuh. Oke kita konekin WiFi dulu dan kita bakal tes ininya ya. Tadi kan layarnya ya, kita coba di sini ada kekurangan nggak, ada bagian-bagian yang apa namanya yang nggak bagus nggak ya. Kita coba aja. Ini gue baru kali dapat iOS 17 ya. Ternyata iOS 17 tuh kayak gini guys. Dia nggak ada True Tone-nya. Nanti kita bakal tanya sellernya apa namanya, bayarnya gimana kalau misalkan iOS 17 ya. Face ID kita coba. Oke. Ini layarnya lumayan bagus sih. Face ID-nya bisa nggak? Oke, ini udah ya Face ID-nya. Selesai. Masukin sandi gua aja biasa 8080. Kita coba kunci seberapa cepat dia Face ID-nya. Oke, udah. Oh, kita masukin ini dulu. iCloud. Oke, kita udah masukin ke iCloud gua ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung ngetes aja. Kita coba ke mana tadi? Ke umum dulu ya, mengenai. Nah, di sini iOS-nya 17,7 ya. Aduh, tanggung banget nih, padahal dikit lagi naik ke 8 ya. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang nggak diketahuin ya, teman-teman ya. Nanti kita coba restart aja. Di sini bener ya, kapasitasnya 256. Tuh ya, bener. Oke. Nah, ini tipe CHA itu apa ya modelnya ya? Nanti kita bakal coba ngetes ya, itu Cina mungkin ya. Oke. Nah, ini kita coba salin dulu nomor serinya, kita coba tes iPhone-nya ya, teman-teman ya. Oke, kita coba cek iPhone. Nah, ini bener nggak sih ini iPhone-nya resmi atau enggak? Kita bisa masuk aja di sini di webnya resmi Apple dan kita tes. Nanti bakal kebaca ya. Nah, ini dia nomor serinya, ini dia iPhone, bener iPhone 14 ya. Ini kadaluarsa 2024 16 Januari ya, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti ini. Ya, kita screenshot dulu. Dan kita cari di web lain untuk ngecek iPhone-nya. Yang ini iUnlocker. Sini juga bisa ngecek
iPhone ini beneran ori atau enggak ya. Nah, ini dia. Bener ya, warnanya warna putih, Starlight 256 nomor seri bener, dan ini bener semua keregistrasi ya. Udah lepas ini masa garansinya, udah bener dah. Ya, ternyata bener ini warnanya warna putih. Nanti kita juga tes juga di Trio Tools ya teman-teman ya. Sip. Oke, guys. Nah, tadi kita udah masuk ke mengenai di situ kalian bisa lihat ya ada beberapa komponen-komponen yang tidak dapat diketahui seperti layar, baterai, dan kamera ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita restart juga, kita sambil cas juga. Baterai, sekarang kita bakal tes baterainya. Ini bener nggak sih baterainya? Wah, strip guys, baterainya guys. Strip guys. Waduh. Oke. Kita bakal tes untuk speakernya ya teman-teman ya. Ini full. Coba. Aman saja boleh. Lumayan lah ya speakernya. Jadi HP-nya seperti ini teman-teman ya. Ini baterainya low banget ya. Untuk kamera nanti kita bakal tes juga di luar bagaimana kondisi di luar, bagaimana dengan action mode-nya nanti kita tes. Oke teman-teman, ini gue udah pakai kamera depannya dari iPhone 14 ya. Jadi gimana menurut kalian? Tuh, kalian bisa cek sendiri, dan audionya gimana menurut kalian? Oke. Nah, gue bakal pindah ke kamera belakang. Nah, ini dia nih, gue udah pindah ke kamera belakang ya teman-teman ya. Nih enak banget sih bisa yang review kayak gini. Dan 0,5-nya gimana? Tuh, bagus juga kan? Ya. Tapi ini nggak kedeteksi, nanti kita coba di Trio Tools ya. Dia masuk ke kamera Orion apa bagaimana? Oh teman-teman, ya seperti itu. 0,5-nya dari kamera iPhone 14, gimana menurut kalian? Bagus nggak hasilnya? Nanti kita bakal coba action mode-nya ya teman-teman ya. Audionya gimana? Bagus nggak? Ini gue udah pakai action mode, gue bakal coba lari. Ini gue masih jalan dan ini gue lari. Gimana kameranya? Ini cinematic mode-nya gimana? Dia ngelock sih fokusnya, cinematic lock. Cinematic mode-nya gimana, oke nggak? Tuh. Gua ya pakai mode cinematic nih. Tuh teman-teman, kalian bisa nilai sendiri kamera dari iPhone 14 256 ini. Ya. Oke, dia mantap sih. Tuh, nggak cinematic tapi masih bisa bokeh. Di satu kali kameranya aja. Dan ini 0,5. Tuh, makro bisa, aman banget. Nah, kita bakal coba kameranya bandingin sama iPhone 14 Pro Max gue ya, yang Orion ya. Oke, ini settingannya kita bakal samain dulu teman-teman. Set, ini udah mau maghrib ya, jadi kita langsung buru-buruin aja. Nah, ini coba kita pakai kamera depannya ya. Ini yang biasa kamera depan. Ini pakai yang wide kamera depan. Oke. Nah, coba video. Nah, ini mode videonya. Tuh, gimana? Di 0,5. Nah, tuh. Oke. Cinematic, ini dia cinematic di iPhone 14 yang gue review. Nempel sih. Nah, ini video selfie-nya gimana? Ini 14 yang basic ya teman-teman ya tuh ya. Dan ini 14 Pro Max ya. Gimana? Ada perbedaan kah? Lihat ya. Tuh, ada perbedaan kah? Ya, kalian nilai sendiri ya. Ini 14 basic, ini 14 Pro Max. Nah, ini sinematik kamera depannya teman-teman. Bokeh-bokeh tuh ya, lihat ya. Ini 14 basic, ini 14 Pro Max ya. Ada perbedaan nggak sama kameranya? Kalian bisa nilai sendiri aja ya. Audionya juga gue pakai audio dari 14 basic. Jadi itu aja percobaan kita di testing kameranya, dan kita bakal masuk ke Trio Tools. Ini adalah bagian terpenting, yaitu mengetes di Trio Tools, karena itu semua bakal kebaca semua ya, part-partnya Orion atau enggak, baterainya. Dan tadi sih gue udah cek di web, ini beneran warnanya sama ya teman-teman ya, warna putih juga. Jadi di sini teman-temannya Trio Tools-nya ini bener warnanya Starlight ya, 256 bener semua. Dan ini tahun 2022, oke bener juga. Dia ada, oh my god, ada crash analysis ya di sini. Wah parah sih. Ini ada crash analysis, jadi ini menurut gua barangnya kurang banget. Jadi kita
nggak rekomendasiin karena banyak banget crash analisnya, banyak banget teman-temannya di sini. Panic pull, panic CPO. Wah, ini kurang bagus ya barangnya ya. Jadi gua nggak rekomendasiin ya. Sini kita lihat, nah kan kameranya normal semua. Semua juga memorinya Toshiba dan baterainya juga normal ori, cuman nggak kedetek ya normalnya sini. Gua nggak tahu kenapa, karena iOS di bawahnya kali iOS 17 ya, kalau iOS 18 mungkin bisa ya. Di sini yang nggak ori adalah screen, serial numbernya nggak bisa kebaca ya. Sisanya semua sama ya teman-teman ya. Oke, gue langsung tarik kesimpulan aja teman-teman ya. Di sini untuk iPhone 14 yang ini, yang 256 yang baru gue review juga untuk Just Tip, ternyata ini barangnya kurang banget menurut gue. Dari kamera ori, baterai juga ori, cuman gue nggak tahu kenapa nggak kebaca, tapi kebaca di Trio Tools itu 100% ya. Mungkin karena iOS-nya masih iOS 17-an, jadi nggak kebaca, dia kebacanya strip. Dan untuk layarnya ini nggak orian ya teman-teman ya. Kamera udah ori, gue cek tadi ya. Dan tapi crash analisnya itu ada 54 guys, banyak banget. Ini menurut gua, wah, bahaya banget ini, bahaya nih handphonenya. Handphone ini bahaya, takutnya nggak bisa tahan lama karena ada 54 crash analisis ya. Jadi menurut gua barang yang ini udah pasti gua bakal retur ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget seller ya. Mohon maaf banget juga buyer ya. Jadi ya, gua nggak bakal ngerekomendasiin HP ini buat lo ya. Daripada ntar kenapa-napa jadi nama gue juga jelek juga kan. Jadi ya udah gue retur aja. Nah, gue bakal nyari di toko yang lainnya ya. Tungguin aja. Seperti itu aja review gue untuk iPhone 14 ini yang 256. Jika kalian mau just tip ke gue, bisa banget ya. Bisa DM di Instagram gue @yogataufik. Nah, gue bakal nge-review handphone bypass wifi only lainnya ya. Dan ya ini gue lagi apes aja dapet toko yang kurang banget dan banyak banget crash analisnya ya. Crash analis itu adalah panic pull ya di handphonenya. Jadi Apple itu bisa ngebaca bagian-bagian apa aja yang rusak dari hardware ataupun software yang ada di handphone ini. Dan ada 54 data. Wow, banyak banget guys. Jadi ya gue nggak rekomendasiin HP ini buat kalian. Jadi gue nggak bakal cantumin nama tokonya juga. Dan gue juga nggak bakal kirim ini ke Justiper gue ya. Jadi ya udah, gue retur barangnya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena channel ngebahas tentang handphone wifi only dan SIM lock yang lainnya, bypassan yang lainnya, juga ngebahas tentang kamera ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.